Tidak. Namaku Lucen, 18 tahun, siswa kelas 3 SMA Alang Suci. 3 menit yang lalu, aku meninggal. Siapa itu? Sakit? Seluruh tubuhku sakit. Tapi kenapa aku tidak bisa bergerak? Ini ruang perawat sekolah. Bagaimana aku bisa berada di sini? Di mana tanganku? Di mana kakiku? Sistem diagnostik dukun ahli mengaktifkan inang Lucen. Bentuk saat ini, ranjang rumah sakit. Apa itu barang aneh? Berhasil beralih. Peringatan, jika penyembuhan pertama tidak selesai dalam 72 jam, keberadaan inang akan dihapus total. Aku tidak bunuh diri. Tunggu, siapapun kamu. Aku pasti akan menemukanmu. Perawat sekolah. Terdeteksi kontak pasien, pemindaian dimulai. Peringatan, detak jantung pasien terus menurun, disarankan segera dilakukan pengobatan. Rekomendasi, penghangatan aliran, menghabiskan 10 poin awal. Apakah kamu konfirmasi? Ya. Nama pasien, Suwansi, 17 tahun, gejala shock hipoglikemia, lakukan pemindaian mendalam. Anemia parah akibat diet jangka panjang, kerusakan mukosa lambung. Analisis psikologis, pasien mengalami kecemasan penampilan yang parah, gangguan makan. Hanya makan 1 kali sehari, ada rahasia dalam hati. Berat badan 0,3 kg pagi ini, dia menolak makan. Idaman semua cowok di sekolah ini, ternyata tidak berani makan pun. Dengar, kesempurnaan adalah belenggu yang diberikan orang lain padamu. Hidup adalah hakmu sendiri. Kamu tidak perlu kelaparan untuk siapapun, di sini bersamaku. Kamu hanya perlu jadi dirimu sendiri, makan dengan baik. Hidup dengan baik lebih penting dari apapun. Pengobatan selesai, dapatkan poin. Aku. Baru tadi, ada orang yang bicara? Siapa itu? Ranjang ini masih hangat. Suara itu bilang tidak perlu terlalu sempurna. Tapi siapa yang mau aku yang tidak sempurna? Ini halusinasi. Pasti halusinasi karena hipoglikemia. Aku akan datang lagi besok. Aku pasti akan mencari tahu apa ini. Kamu pernah dengar gak? Ada ranjang di ruang perawat sekolah yang sangat ajaib. Berbaring di sana bisa menyembuhkan penyakit. Benarkah? Berbaring bisa, aku juga tidak tahu. Ya terserah, itu yang orang lain katakan. Siapa? Buang, saya Swansing. Apa yang tidak enak? Pusing, mau berbaring sebentar. Oke, jangan ributkan aku. Rasanya ini lagi. Tadi malam aku naik timbangan lagi. Angkanya naik. Ibu bilang, kalau kamu tambah gemuk lagi, kamu tidak layak jadi anggota keluarga lagi. Hari ini aku belum makan sama sekali, minum pun nggak berani. Tapi di sini, kayaknya nggak perlu terlalu keras. Mereka bilang aku semuanya bagus. Nilai bagus, wajah bagus, keluarga bagus. Tapi aku capek banget. Kamu udah cukup baik. Di sini, kamu nggak perlu jadi Swansing. Kamu cuma perlu jadi dirimu sendiri. Pak Wang, kakiku keseleo, sakitnya minta ampun. Wah, jagoan juga bisa sakit. Aku duluan. Tapi aku korban diprioritaskan, ngerti nggak? Kamu kan nggak cedera, ngerampok tempat doang. Bangun, biar korban ditangani dulu. Semoga cederamu beneran parah. Nggak apa-apa, istirahat bentar aja. Akhirnya pergi juga. Aduh, sakitnya mampus. Katanya ranjang jelek ini ajaib, tolong berguna ya. Mendeteksi pasien baru. Memindai. Nama pasien, Lin Weiyu. 17 tahun, gejala palsu, keseleo pergelangan kaki. Gejala asli, dismenore berat, endometriosis. Perjalanan penyakit, 3 tahun, tingkat nyeri. 8, analisis psikologis. Menganggap dismenore itu lebay, menolak berobat. Rahasia, waktu SMP izin karena dismenore. Jejak cowok-cowok pura-pura sakit. Anak tombau yang ceplas-ceplos ini. Ternyata nyimpan luka sedalam ini. Aku juga pengen jadi cewek normal, tapi sakit kayak gini. Siapa yang tahan? Anak ini terlalu kuat nahan. Dengar, rasa sakitmu bukan lebay, ini penyakit beneran. Nahan bukan kuat, itu nyiksa diri sendiri. Kamu cewek atau tombau. Gak ngaruh buat hidupmu yang berwarna. Kalau sakit, teriak aja,
Nggak ada yang berhak ngejek. Suaranya lumayan hangat. Capek banget, mending ke UKS tiduran. Kak Ranjang, aku datang ini. Hari ini lari 5 kilometer. Nggak sakit sama sekali. Keluar. Kenapa? Ranjang ini kan nggak ada namamu. Kak Ranjang, kamu kakakku sendiri. Siapa yang berani ganggu? Aku gebukin dia. Mbak, jangan dipukulin dong. Tulang tua ini nggak kuat. Aku belum puas tiduran. Tiap hari ngerampok juga nggak bosen. Minggir. Aku juga mau rasain kehangatan kakak. Pergi sana. Wah, jagoan juga bisa main fisik. Kok kamu datang lagi? Kenapa aku nggak boleh datang? Aduh, kalian bisa nggak sih berhenti ribut? Kasur ini mau hancur nih. Aku cuma punya satu tempat tidur. Mau gimana lagi? Aku peringatin ya. Kerusakan akibat tekanan berlebih pada tubuh, 15%. Kalian berdua lagi ngapain sih? Udah selesai ributnya? Sekarang giliran aku. Gimana ya? Aku udah 3 hari nggak tidur. Kalau nggak tiduran sekarang, kalian bisa nonton aku mati mendadak. Kamu siapa? Ketua Divisi Seni, Jiang Wankyu. Kayak kata Lusun, bila tak meledak dalam diam, maka akan binasa dalam diam. Maksudnya aku hampir binasa? Tunggu dulu. Masih harus ambil nomor antrian? Udahlah, kamu duluan aja. Kelihatannya parah banget sih kamu. 10 menit, nggak boleh lebih 1 detik pun. Akhirnya bisa tiduran juga. Anak lagi yang nyiksa diri sendiri sampai mati. Tapi aku nggak bisa nulis apa-apa lagi. Dengerin. Tulisanmu itu bukan sangkar, tapi sayap. Cuma sekarang sayapnya lagi capek. Istirahat dulu, baru terbang lagi. Tapi aku nggak bisa nulis apa-apa lagi. Bukan nggak bisa nulis, tapi kamu takut nulisnya nggak bagus. Kamu pakai pengukur orang lain buat ngenilai diri sendiri. Mana nggak capek? Kamu siapa? Kenapa bisa nembus aku? Aku kasur yang udah lihat terlalu banyak cerita. Kalau lagi nggak bisa terbang, mampir sini istirahat. Nggak memalukan kok. Malam itu aku lagi nulis naskah, dengar ada suara di atap. Kayaknya ada yang ribut, suaranya keras banget. Terus ada bunyi, bruk. Waktu itu aku kira cuma halusinasi. Besoknya baru tahu ada yang loncat dari gedung. Dia dengar. Dia dengar suara malam itu. Kasur tua ini, 500.000? Aku beli. Nenekku lagi nggak enak badan, kebetulan butuh. Kamu ngomong apaan sih? Katanya kasur ini bisa nyembuhin. Kasih harga, aku punya duit banyak. Nggak dijual. Kamu nggak berhak putusin. Ini barang sekolah, tinggal bilang aja. Coba kamu ngomong lagi. Paman Zhao, anakmu ribut di sekolah. Mau beli kasur 500.000? Iya, benar. Zhao Tianyi itu loh. Pak, dengerin penjelasanku dong. Aku ini. Su Wansing, kamu tunggu aja. Ini merebut tempat tidur perawatan? Tanyakan dulu pada tinju nenek ini apakah setuju atau tidak. Bukannya cuma satu tempat tidur biasa, apa hebatnya sih? Tempat tidur ini tidak untuk dijual. Kamu bisa pergi sekarang. Baiklah. Kalau nggak mau ngasih muka ya, kalian tunggu aja. Gue punya banyak cara buat bikin kalian menyerahkan tempat tidur ini dengan senang hati. Apa-apaan sih?
Otaknya penuh sama uangnya. Dia tidak akan berhenti begitu saja. Terserah dia kalau mau cari gara-gara. Datang pasang jembatan, air datang pasang tanggul. Aku belum puas berbaring di sini. Bagaimana kalau kita jaga bergantian? Bisa saja, aku duluannya. Perawatan selesai, mendapatkan 10 poin. Poin saat ini 800.000. Siapa di luar? Hei, ngapain sembunyi-sembunyi di situ, Sukinyan? Kok kamu ada di sini? Siapa dia? Murid pindahan, baru datang bulan lalu, jarang banget bicara. Aku, bolehkah aku masuk? Masuk saja, di mana yang sakit? Aku? Aku dengar tempat tidur ini bisa menyembuhkan penyakit, bisakah? Kalau bisa menyembuhkan penyakit ya silakan, berbaring saja. Tidak boleh? Aku tidak bisa. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bolehkah aku berbaring sebentar saja? Kumohon. Tentu saja boleh. Terdeteksi pasien baru, sedang melakukan pemindaian. Peringatan! Terdeteksi reaksi stres trauma intensitas tinggi. Nama pasien Sukinyan. Usia 17 tahun, gejala PTSD berat. Gangguan panik dengan kecenderungan menyakiti diri sendiri. Analisis psikologis. Pasien menyaksikan peristiwa trauma besar, rasa bersalah yang sangat parah. Pemindaian mendalam, fragmen memori menunjukkan bayangan inang asli. Tingkat keterkaitan 99%. Apa yang dia lihat? Maaf. Semua ini salahku. Maaf. Dengarkan aku, kamu tidak melakukan salah apa-apa, kamu cuma manusia biasa. Ini hal yang wajar. Suara ini, apakah kamu? Jangan takut. Di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja, aku mendengarkan. Malam itu aku melihatnya. Aku melihat semuanya. Sukinyan, waktu sesi konseling psikologi kamu sudah habis. Aku tidak mau pergi. Ini peraturan sekolah. Murid pindahan harus menerima bimbingan psikologi. Ini ranjang ajaib yang legendaris itu. Kamu mau apa? Cuma penasaran. Dengar-dengar, banyak orang sembuh di sini. Termasuk kamu. Perawatan selesai, dapat 200 poin. Poin saat ini 990. Kurang 10 poin lagi. Tinggal 10 poin lagi bisa buka wujud manusia. Jangan sentuh aku. Lucien, itu kamu, kan? Kamu di sini, kan? Apa yang kamu bilang? Lucien, murid kelas 3 SMA Shenying. Setahun lalu jatuh dari gedung sekolah. Yang lompat dari lantai atas itu. Aku dengar, bukan lompat. Didorong orang. Kamu tahu dari mana? Karena aku lihat. Aku lihat semuanya. Tapi aku takut bilang. Dia lihat. Dia lihat siapa yang mendorongku. Peringatan! Terdeteksi reaksi trauma energi tinggi. Tingkat kaitan dengan kematian inang 99%. Aktifkan rencana darurat tertinggi. Kamu ngomong apa sih? Malam itu aku di atap, hafal kosakata. Aku lihat ada yang mendorongnya. Aku lihat. Aku takut bilang. Aku takut, aku pengecut. Aku salah padanya. Maaf, seharusnya aku selamatkan kamu. Seharusnya aku lapor polisi, maaf. Dia bilang benar. Mulai sinkronisasi memori. Fluktuasi emosi melebihi batas. Kamu di sini, kan? Kamu jadi ranjang ini, kan? Kamu gila, ikut aku. Lucien. Tolong jawab aku. Aku tahu itu kamu. Peringatan posisi emosional. Fluktuasi emosi terlalu besar. Risiko tereksposnya keberadaan inti. Disarankan Inang tetap diam. Tapi dia tahu kebenaran. Dia lihat semua yang terjadi malam itu.
Aku berhutang nyawa padamu. Akan kubantu, akan kukatakan kebenarannya. Aku bersumpah. Aku lihat orang yang mendorongmu. Wakil Ketua OSIS, Gu Mingxuan. Peringatan. Terdeteksi informasi kunci. Progres buka kebenaran melompat ke 30%. Level bahaya naik. Gu Mingxuan. Rupanya kamu, bajingan. Hiks hiks hiks. King Yan, jangan asal bercanda ya. Teman sekelas Lu Chen lompat sendiri. Bukan, aku lihat sendiri kau dorong dia jatuh, Presiden Gu. Jangan ganggu teman Su, aku akan bawa dia berobat. Gu Mingxuan, dasar bajingan. Berani-beraninya kau muncul di sini. Peringatan, ancaman mematikan terdeteksi. Risiko eksposur entitas utama. Mundur apaan? Aku cuma ranjang. Mau mundur kemana? Si Gu, Tulia, jangan ganggu teman Su. Apa kau mau mengancam saksi? Semua yang melakukan tadi sudah aku rekam. Sekarang kita lapor polisi. Lapor polisi? Kalian punya bukti? Omong kosong pasien gangguan jiwa. Polisi percaya? Lagi pula, kalian pikir ranjang jelek ini bisa lindungi kalian selamanya? Kau sakit parah. Lu Chen jadi ranjang? Kalau gitu, ranjang ini kubongkar. Coba saja. Aku salah. Aku nggak akan ngomong lagi. Reaksi sama pasien muda. Anda tidak rasis. Konsumsi berhubung untuk rawat darurat. Oh baik. Sekarang juga. Jangan takut. Aku ini. Ini gak bisa kamu. Poin tercapai. Buka kemampuan materialisasi dasar. Dapat materialisasi spasial. Durasi 10 menit. Gu Mingxuan. Mati kau. Aduh. Lu Chen. Kak Ranjang, kau muncul. Hantu? Gu Mingxuan, ajalmu sudah dekat. Tanganku, kau masih ranjang? Bukannya poinku sudah cukup? Peringatan, sekarang siang hari. Sialan. Setiap malam bisa wujud manusia. Sistem ingatkan, dilarang kata-kata kasar. Ternyata legenda itu benar. Kau benar-benar berubah jadi ranjang ini. Kak Ranjang, jangan pergi. Muncul lagi, biar aku lihat. Ribut apa sih? Siang-siang ganggu tidur orang. Siapa yang tadi datang? Kok pada cemberut gitu? Nggak ada siapa-siapa. Ada orang gila, kami usir. Sudah, pergi semua. Jangan ganggu aku tidur. Jangan dulu. Sekarang cuma serangan. Materialisasi parsial 10 menit. Tunggu poinnya cukup. Baru bisa balik sepenuhnya. Gu Mingxuan gak bakal diam begitu saja. Kita harus cari bukti secepatnya. Aku cek rekaman CCTV tahun itu. Meski sekolah bilang CCTV rusak, mungkin ada cadangannya. Aku cari tahu pergerakan Gu Mingxuan waktu itu. Pasti ada yang tahu sesuatu. Aku bisa jadi saksi. Aku juga. Selama ada yang ke ruang UKS. Berapa lama pun, kami tunggu kau pulih. Bawa 3 orang lincah, bawa pipa besi dan bensin. Jam 1 pagi ke ruang UKS, jangan khawatir Gu. Pasti akan membelah tempat tidur jelek itu jadi kayu bakar. Ingat jangan tinggalkan jejak. Kalau ketemu orang, langsung pukul pingsan. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Lu Chen jadi tempat tidur, entah kau manusia atau hantu. Malam ini, aku akan membuatmu hilang selamanya. Tinggal setengah jam lagi, sistem bilang wujud manusia bisa dibuka malam hari. Kenapa belum ada tanda-tanda? Kak tempat tidur, kau sudah tidur? Aku tidak bisa tidur. Datang ngobrol sama kau. Hari ini Suansing bilang, orang itu pasti tidak akan berhenti begitu saja. Menurutku dia cuma pengecut, berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Siapa? Ini tempat tidurnya, hancurkan. Ada manusia, ada dewa pun tidak boleh, hancurkan. Kalian siapa? Berani-berani sentuh kakak tempat tidurku. Hati-hati, dia pegang kapur. Aduh mataku. Gadis kecil masih berani sombong? Tunggu aku hancurkan tempat tidur jelek ini. Baru urus kau baik-baik. Lepaskan dia. Sistem, cepat. Waktunya sudah sampai belum? Hitungan mundur, buka wujud manusia malam hari. Buka berhasil, durasi 60 menit.
Coba sentuh dia sedikit saja. Aduh kau. Kau siapa? Dari mana munculnya? Kak tempat tidur? Kau benar-benar kakak tempat tidur? Tidak, kau Lu Chen. Cukup tahu aku kakak tempat tidurmu. Gu Mingxuan pasti di sekitar sini. Aku manfaatkan bisa bergerak sekarang untuk cari dia. Paling buruk juga harus dapat petunjuk. Tunggu, kak tempat tidur. Aku antar kau. Urus dirimu sendiri dulu. Akhirnya bisa keluar. Gu Mingsan, kau tunggu saja. Ada apa? Tubuhku. Keluar dari area UKS, durasi wujud manusia jadi 0. Apa? Sistem, kenapa tidak bilang dari tadi? Aduh, kok jadi tempat tidur? Dan tidak bisa berhenti. Tolong. Benar-benar Lu Chen. Dia ternyata kau cuma bisa di dalam ya. Aduh, mau meluncur kemana? Tolong aku. Siapa yang bisa dengar suaraku? Kak tempat tidur. Kak tempat tidur, kau di mana? Kak tempat tidur, syukur kau baik-baik saja. Kau lihat Lu Chen tidak? Aku tadi kayaknya beneran lihat dia, pakai kemeja putih. Membelakangiku. Kok kamu diam aja sih? Apa tadi aku terlalu lemah ya? Sampai nggak bisa ngalahin beberapa preman. Gu Shao, kerjaan ini kita batalin, ditambah duit juga nggak mau. Ada apa? Ranjang itu ada hantunya, tiba-tiba ada anak muda pakai kemeja putih muncul. Muncul tiba-tiba, serem banget, kita hampir mati. Nggak mau lagi, kalian tahu kan caraku. Gu Shao, ini beneran nggak bisa dikerjain. Ibu nelpon suruh pulang makan. Lu Chen, walaupun kamu jadi hantu, aku juga bisa bikin kamu hancur lebur. Aku tadi malam udah bilang ke bapakku. Dia udah bantuin aku majuin ruang UKS ini. Jadi ruang eksklusif kita. Mulai sekarang selain kita. Nggak ada yang boleh sembarangan masuk. Ngomong-ngomong, aku tadi malam beneran lihat Lu Chen. Dia berdiri di depanku, satu pukulan langsung gebuk premannya. Jangan-jangan matamu kena kapur, jadi berhalusinasi. Aku percaya kakak Weyu. Si Ranjang kan emang Lu Chen. Bukan, aku bukan. Tapi ada satu hal yang masih bikin aku bingung. Kenapa Gu Mingxuan mau bunuh Lu Chen? Mereka ada dendam apa sih? Peringatan, emosi host terlalu fluktuatif. Progres buka wujud manusia turun 15%. Aku juga pengen tahu. Aku lihat apa sih tadi? Udah, jangan dipikirin, kita selidiki pelan-pelan. Suatu hari nanti pasti ketahuan juga kebenarannya. Siluet itu kayak kenal. Kepalaku pusing banget. Aku nggak inget jelas. Cuma inget gedung administrasi. Minggir dong, aku mau angkut ranjang tua ini, ganti yang baru. Emangnya kenapa? Ranjang ini masih bagus, ngapain diganti? Ini peraturan sekolah, ranjang lama ada risiko keamanan. Harus diganti semua, lagian. Yang diajukan Oda itu ruangnya, bukan ranjangnya. Hao Tianyi, kenapa kamu selalu ngeyel soal ranjang ini? Siapa yang berani sentuh? Aku lawan. Soalnya ranjang ini udah kubeli, aku udah nego sama sekolah. Semua barang bekas UKS kubeli semua. Terus ranjang ini, Kamu gila? Beli ranjang tua buat apa? nenekku lagi susah tidur.
Katanya ranjang ini bisa nyembuhin. Dibeliin buat dia buat tempat berbaring. Nggak mungkin, ayahku sudah mengajukan permohonan. Hak rumah ini, sekarang bilangnya nggak boleh dijual. Ayahmu cuma ngajuin rumahnya doang. Nggak ngajuin isinya, lagian. Sekolah udah terima uangku, kwitansinya ada di sini. Ayahku nggak tahu soal Kak Bet. Pasti dia dikibulin. Minggir. Dia. Orang di kantor gedung administrasi hari itu, dia tuh. Rupanya kamu. Gila. Tempat tidur ini beneran angker. Gue nggak peduli lu bayar berapa. Tempat tidur ini nggak boleh lu bawa. Suansing, jangan main muka. Kamu pikir tempat tidur ini bisa Islamic? Sekarang di luar udah pada ngomongin ruang UKS angker. Sekolah udah lama pengen bakar tempat tidur ini, gue beli itu ngasih muka ke lu. Kamu pikir sendiri, biar gue bawa pergi. Atau nunggu sekolah kirim orang, buat dipotong buat kayu bakar. Gak boleh dia bawa gue pergi. Begitu keluar ruang UKS, gue gak bakal bisa jadi manusia lagi. Wansing lagi nahan waktu di bawah. Kita buruan cari tape recorder. Kingyan bilang waktu itu dia jatuhin di sini. Udah setahun lewat, nggak tahu masih bisa ketemu apa nggak. Pemandangan di sini lumayan bagus ya. Bisa langsung lihat kantor gedung administrasi. Jangan-jangan Lucien lihat sesuatu. Terus didorong Guming Xuan. Apa katamu? Lihat, dari sini pas banget kelihatan gedung administrasi. Kantor lantai 3. Pasti Lucien waktu itu lihat. Zhao Yanni sama Guming Xuan sedang ngapain yang nggak jelas di dalam. Makanya dibunuh biar tutup mulut. Iya pasti gitu. Jadi motif pembunuhan Guming Xuan bisa dijelasin. Ketemu. Gila-gila, tempat tidur ini beneran jadi siluman. Peringatan, fluktuasi emosi host melebihi ambang batas. Benar saudara, untuk aku bentuk manusia. Durasi 60 menit, hanya di dalam ruang UKS. Lucien. Beneran kamu? Lihat sekali aja udah, malah tiap hari datang lihat. Pikir nggak ada yang berani sentuh kamu, lain kali jangan banyak urusin urusan orang. Bagus banget, ada rekaman ini. Guming Xuan nggak bakal bisa kabur. Tapi dia cuma bilang Lucien banyak urusin urusan orang. Nggak bilang Lucien lihat apa. Apa rahasia di gedung administrasi? Pasti melihat hal yang tidak seharusnya dilihat. Tak kusangka setelah sekian lama, kalian berhasil menemukannya. Guming Xuan, kau pembunuh. Pembunuh? Aku cuma membersihkan sampah saja. Berikan perekamnya, aku akan membuat kematian kalian lebih cepat. Sudah kuduga kau, aku selalu tahu. Maaf membuat kalian khawatir. Sepertinya aku ingat, beberapa hari lalu aku tak sengaja melihat. Anggota dewan bagi-bagi uang di gedung administrasi, aneh sekali. Keesokan harinya, aku bawa teropong ke atap untuk mengintip. Ternyata melihat Guming Xuan membawa beberapa perempuan. Masuk ke kantor, melakukan transaksi seks dan kekuasaan. Awalnya mau merekam dan lapor polisi, tapi ketahuan. Dia dorong aku dari belakang saat aku lengah. Guming Xuan ini sungguh keterlaluan. Tapi tenang saja. Jangan maju. Sudah saat cari rekamnya, bukti akan segera ditemukan. Bahaya. Mereka dalam bahaya. Apa? Guming Xuan tahu perekamnya di atap. Dia pasti sudah duluan ke atap untuk menghadang mereka. Aku harus selamatkan mereka. Di saat seperti ini pula. Peringatan, host akan meninggalkan area klinik sekolah. Wujud manusia akan hilang dalam 3 detik. Jangan keluar. Kau akan berubah jadi tempat tidur lagi. Lalu bagaimana? Lin Weiyu dan Jiang Wanqiu takkan sanggup lawan Guming Xuan. Ah, Lari. Hari ini kalian berdua takkan ada yang selamat. Kalian suka sekali pada Lucien. Maka aku akan penuhi keinginan kalian. Aku akan dorong kalian jatuh. Seperti mendorong Lucien, berpura-pura bunuh diri. Bangsat. Kenapa aku tak bisa bergerak? Jiang Wanqiu. Lin Weiyu. Peringatan. Membuka kunci wujud fisik parsial secara paksa, hanya 10 menit.
Meski aku mati, aku akan bawa kau ikut. Ikut campur. Hari ini tak ada yang boleh pergi. Gu Mingxuan, hentikan. Sia, aku lihat sendiri kau dorong Chen jatuh. Aku bisa jadi saksi. Kau bohong. Aku tak bohong. Dia bilang malam itu. Dia bersembunyi di belakang tangki air atap. Dia lihat semuanya. Dia cari sendiri. Siapa suruh ikut campur, siapa suruh melihat. Transaksi antara saya dan Zhao Tianyi. Dia pantas mati, kalau bukan aku yang membunuhnya, pasti ada orang lain yang melakukannya. Apa-apaan ini? Kenapa cuma sebagian? Aku mau semuanya. Semuanya. Materialisasi parsial, waktu tersisa 3 menit. Masih tidak bisa membantu. Jangan cepat, tarik aku ke atas. Tarik aku ke atas, aku salah, tarik aku ke atas, Darahnya belum kering, dia belum lari jauh. Bangsat ini ternyata belum mati. Dia pasti akan balas dendam pada kita. Salahku, tadi harusnya langsung kubunuh dia. Jangan menyalahkan diri sendiri. Kita semua tidak menyangka dia sekuat itu. Oke. Maaf. Kalau bukan aku. Gu Mingxuan menculik Su Qingyan. Ada apa? Lihat. Aduh, ini bagaimana? Mereka berdua satu tim. Benar, aku akan cari Zhao Tianyi sekarang. Jangan gegabah. Gu Mingxuan pasti juga memikirkan hal ini. Mungkin akan menggunakan Zhao Lele untuk mengancamnya, minta bantuan. Kita jaga dulu di sekolah dasar percobaan. Benar, Zhao Lele di kelas 1-3. Waktu pulang jam 4.30. Baik, aku pergi sekarang. Tidak baik. Pak supir, ikuti mobil van hitam di depan itu. Tianyi, jangan terlalu emosi ya. Awalnya aku tidak ingin menyentuh adikmu. Tapi siapa suruh Swansing dan teman-temannya? Terus memegang bukti kami? Gu Mingxuan, apapun masalahnya, hadapi aku. Lepaskan adikku. Lepaskan dia? Bisa saja. Kamu pergi, ambil bukti yang ada di Swansing dan teman-temannya. Curi itu. Lalu urus juga si gadis Jiang Wanqiu itu.
Kalau tidak, adikmu tunggu saja jadi makanan ikan. Ingat, menggelapkan dana proyek untuk menyuap atasan dengan perempuan. Kita diikat di tali yang sama, kalau aku mati, kamu juga tidak akan lolos. Zhao Tianyi, berani juga kamu muncul. Tunggu, dengar dulu, aku bersedia bekerja sama. Aku hanya ingin kalian selamatkan adikku. Adik, Kalian berdua satu tim, dia akan membahayakan adikmu. Dia Wang Yu, dikurung di ruangan paling dalam gudang. Guming Xuan menempatkan 2 anak buah untuk menjaganya. Aku antar kalian menyelamatkannya, asal kalian bantu aku selamatkan adikku. ah, Jiang Wang Qiu ada di dalam. 2 anak buah, 1 jaga di pintu, 1 lagi merokok di dalam. Kita bagi tugas. Kamu alihkan perhatian penjaga di pintu. Aku dan Lin Weiyu masuk untuk menyelamatkan. Oke, hati-hati kalian. Guming Xuan ada di kantor lantai atas. Siapa di sana? lama sekali. Weiyu, kupikir aku takkan bertemu kalian lagi. Sudah, tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Bodoh, mana orangnya? Tunggu, sepertinya ada sesuatu di lemari besi itu. Itu tempat Guming Xuan menyimpan dokumen. Biasanya dikunci rapat. Ini rincian dana proyek yang mereka korupsi. Dan foto-foto perempuan ini. Ini, ada juga namaku. Tianyi, aku sudah tahu kau akan mengkhianatiku. Tak terdua, tapi bagus juga, lagi pula. Kau tetap membawa mereka ke sini untukku. Gu Shao, aku salah. Kumohon lepaskan adikku, dia tidak terlibat. Lepaskanmu? Sudah terlambat. Li Wenyu, jangan biarkan mereka kabur. Mana orangnya? Aku suruh jaga, mana? Mereka kabur lewat pintu belakang. Sekumpulan sampah, 2 orang saja tak bisa jaga. Kejar mereka, sekalipun harus menggali tanah sedalam 3 kaki. Harus temukan mereka. Buku catatan aman, kita aman untuk sementara. Leleku. Guming Xuan. Guming Xuan, kau binatang. Adikku baru 6 tahun, kau masih manusia? Rupanya kau tahu dia adikmu. Kupikir,
di matamu hanya buku catatan hitam itu. Marahlah, teruskan. Semakin senang kau memaki, semakin menderita adikmu. Guming Xuan, kumohon. Apa masalahnya? Serang saja aku, jangan sakiti adikku. Dia tidak tahu apa-apa. Ingin kabur? Katakan padaku. Kapan tidak bisa kabur? Kenapa sekarang diam? Weiyu, Gak apa, kita masih ada rekaman. Dan kesaksian Zhao Tianyi. Selamatkan adik dulu. Lainnya bicarakan nanti. terima kasih. Besok siang jam 12, bawa buku hitam untuk menukar adikmu. Hanya kamu sendiri yang boleh datang, jangan laporkan polisi. Kalau berani main tipu, kamu tunggu saja mengurus jenazah adikmu. Baik, aku setuju. Tapi kalau kamu berani sentuh satu helai rambut adikku, meski harus mempertaruhkan nyawa, aku akan bawa kamu ke neraka bersamaku. Maaf, ini semua salahku. Ikut dia menggelapkan dana proyek. Tapi aku tak menyangka dia akan membunuh. Aku pernah sadar sebelumnya. Benar-benar pernah sadar. Tapi dia. Lalu dia mengancamku dengan lele. Menyuruhku beli tempat tidur untuk memancing kalian ke pabrik. Aku tak berani tak patuh. Setiap malam aku mimpi buruk. Mimpi Lele menangis cari aku, bilang kakak tidak mau dia lagi. Siapa tahu kamu cuma pura-pura. Terakhir kali kan kamu yang memancing kami ke sini. Hampir membunuh Sukinyan. Aku tahu kalian tak percaya aku. Kalau kali ini jebakan, Aku mati dulu di depan kalian. Jangan gegabah. Kamu duduk dulu bicara. Duduk dulu baru kami tahu benar tidaknya. Sedang mendeteksi. Dia bohong? Dia tidak bohong. Detak jantungnya sama sekali tidak panik. Hanya tekad bulat. Dia bukan minta maaf pada kita, tapi berharap bisa melakukan hal yang benar sekali. Bisa pantas menghadapi adik yang menunggunya pulang. dia bersembunyi di ruang bawah tanah perpustakaan lama. Itu ruang rahasia yang dia renovasi khusus. Hanya aku yang tahu pintu masuk dan posisi sinar inframerah. Masih 18 jam lagi. Ingat, hanya kalian bertiga yang boleh datang. Bawa Zhao Tianyi bersama. Lebih satu orang. Aku potong satu jarinya. Gak apa, kita masih ada rekaman. Dan kesaksian Zhao Tianyi. Selamatkan adik dulu. Lainnya bicarakan nanti. Terima kasih. Denah ruang bawah tanah rumit, tidak ada jendela. Hanya ada satu pintu keluar masuk. Kita masuk seperti kura-kura dalam tempurung. Begitu jalan mundur ditutup. Bahkan kesempatan lari pun tidak ada. Aku bisa merasakan penyesalan di hatinya. Seperti batu yang menindihnya setengah tahun. Yang dia takutkan bukan mati. Tapi Lele terluka karena dia. Kalau kita tidak pergi, Lele benar-benar akan mati. Aku tahu dosaku pantas mati 1000 kali. Kali ini aku berjalan di depan, menginjak ranjang pertama. Buka pintu pertama. Kalau ada jebakan, bunuh aku dulu. Asal bisa selamatkan Lele, aku rela langsung menyerahkan diri. Berapa lama di penjara pun aku terima. Nyawaku ini tak berharga. Tapi Lele jangan sampai kenapa-apa. Dia baru 6 tahun. Dia tak pantas menanggung kesalahanku. Baik. Kami percaya kamu sekali ini. Pegang. Kalau berani main-main, aku yang pertama hancurkan kepalamu. Terima kasih. Selamat datang. Kau pasti demi adikmu. Bawa mereka semua ke sini. Lele, jangan takut. Kakak datang. Hati-hati.
Zhao Tianyi tahan, aku segera selamatkan kau. Polisi datang, lari cepat. Kalian berani telepon polisi, cari mati. Sampai kita keluar. Tak kusangka, Zhao Tianyi ini bukan orang yang jahat banget. Aku lagi telepon cari tahu kemana Gu Mingxuan pergi. Di situ ada petunjuk. Entah dia siapkan berapa banyak jalan mundur. Zeliban, ada catatan dia kontak orang lain. Coba lihat bisa dipakai tidak. Dia sampai siapkan senjata. Kalian sebenarnya ngapain aja? Bisa lakukan ini, bukan cuma butuh uang. Ini melibatkan banyak orang, dan bukan cuma sehari 2 hari. Kalau tidak, Gu Mingxuan akan segitu marahnya. Keseimbangan bertahun-tahun ini. Hanya Lu Chen dan kalian yang mau hancurkan. Silakan. Apalagi Gu Mingxuan baru mulai merasakan enaknya. Pamanku minta orang pulihkan beberapa rekaman. Ah, Miring dikit, aku nggak lihat. Aku lihat, aku lihat. Kebenaran lengkap terbuka. Buka izin permanen bentuk manusia di ruang UKS. Hadiah tambahan, dalam keadaan darurat bisa di luar sekolah. Pertahankan bentuk manusia 10 menit. Dalam keadaan darurat bisa di luar sekolah. aku akhirnya kembali normal. Kau beneran? Aku beneran jadi ranjang? Ah, Kau kembali normal. Sekarang kau benar-benar bisa kembali normal. Maaf bikin kalian tunggu lama. Paman, rekaman sampai. Terima kasih banyak. Wan Xing, gawat. Gu Mingxuan membawa Zhao Lele ke bandara. Dia beli tiket ke Asia Tenggara jam 8 malam ini. tinggal 35 menit lagi boarding. Lele. Gak bisa, macet parah gini, terbang pun gak bakal sampai. Masih ada satu kesempatan. Depan macet berat. Gimana? Kok macet banget gini? Tinggal 30 menit lagi pesawatnya terbang. Jangan gerak, lukanya bisa terbuka lagi. Aku ada cara. Kesempatan 10 menit jadi manusia di luar sekolah yang sistem kasih. Sekarang waktunya dipakai.
Makasih ya. Asal bisa selamatin Lele, aku mau apa aja. Aku pasti buktiin semua kejahatan mereka. Tunggu aku, kalian telepon polisi. Tinggal 25 menit. 20 menit, Lele tahan dulu ya. Aku segera nyamperin buat nyelamatin kamu. Hati-hati. Aduh, ah. Mau mati ya, kasur jelek dari mana ini? Tunggu, di jalan ada kasur terbang. Waduh, Lucien, si kasur ternyata bisa dipakai gini. Itu mobilnya Gu Mingxuan. Gu Mingxuan, kamu gak bakal bisa kabur. Aduh, Orang gila mana yang taruh kasur di jalan? Mau mati ya, aduh. Lucien. Kamu. Jangan deketin, telepon polisi dulu. Kak. Jangan ada yang deket, kalau deket aku bunuh dia. Ah. Kak. Gu Mingxuan. Kamu tamat. Apaan sih? Dia lari ke atap gedung. Jangan deket, kalau deket aku lompat. Kalau aku mati, kalian juga gak bakal enak. Lompat pun kamu gak bakal bisa kabur. Semua bukti ada di tangan kami. Teman-teman kamu udah ditangkap semua. Utang kamu harus dibayar. Aku salah, aku gak seharusnya serakah sama uang. Gak seharusnya bunuh orang. Cuma aku gak rela aja. Kenapa Lucien gak perlu ngapa-ngapain? Lebih baik dariku. Kenapa dia bisa menghancurkan segalanya dengan sekali lihat? Jangan bergerak. Kakak. Lele. Kakak, kupikir kakak tidak mau aku lagi. Maaf. Kakak tidak akan pernah meninggalkanmu lagi.
Baiklah, lain kali lari pelan-pelan ya. Terima kasih Dokter Lu, Kakak. Surat memang ya, bulan depan aku akan daftar. Setelah lulus, kembali dan jadi dokter sekolah bersamamu. Bagus. Aku tunggu kamu kembali. Tidak ada lagi yang bilang sakit haid itu lebay. Banyak adik kelas datang mengucapkan terima kasih pada kami. Semua royalti bukuku disumbangkan ke Yayasan Bantuan Anak. Banyak anak kecil menulis surat terima kasih untukku. Anak-anak, jangan terima barang dari orang asing ya. Tahu. Kakak, kalau ketemu orang jahat gimana? Hahaha. Kakak, minum air. Hehehe. Terima kasih Lele. Mulai sekarang kita adalah tim dokter sekolah yang hebat. Hahaha,